teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Saya Chandra. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5N yang terdiri dari 4 orang, diantaranya yaitu yang pertama yaitu ada Imade Yoga Sastrawan dengan 211508108 dari program studi S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Yang kedua yaitu ada Putu Ardian Pratama Putra dengan NIM 211508131 dari program studi S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Yang ketiga yaitu ada Habib Rizik dengan 211301003 dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Yang terakhir yaitu ada Nikoma Chandra Ari Dewi dengan NIM 211205121 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Bali. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai memahami konsep bahan ajar. Yang pertama ada pengertian bahan ajar akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Yang pertama ada menurut Menjur, yaitu bahan ajar merupakan perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada dari National Center for Professional Education Research atau National Center for Competency Based Training yang menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Yang ketiga ada Badan Standar Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat, dan juga teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan implementasi pembelajaran. Yang selanjutnya ada Sujana pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa bahan ajar merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar. Yang kelima ada menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa bahan ajar adalah secara garis besar terdiri dari pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah dari Winkel pada tahun 1961 yang menyatakan bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan mencapai tujuan instruksional, di mana siswa harus melakukan sesuatu terhadap sesuatu menurut perilaku tertentu. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah kumpulan dari materi-materi pembelajaran yang disusun dan dikemas secara sistematis, baik berupa cetak maupun non-cetak, yang dapat digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar. Hernawan membagi bahan pembelajaran menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ada bahan pembelajaran yang didesain secara lengkap, artinya bahan pembelajaran atau bahan ajar yang memuat semua komponen pembelajaran yang utuh, yaitu
ujian dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis web. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, seperti belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, dan model kerangka. Baik, selanjutnya, menurut Daryanto dan Wicahyono, bahan ajar selain memiliki karakter dalam proses pembuatannya, terdapat juga jenis-jenis bahan ajar dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu yang pertama, bahan ajar pandang atau visual, terdiri atas bahan cetak atau print, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, non-cetak atau non-print, dan model maker. Yang kedua yaitu ada bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga yaitu ada bahan ajar pandang atau audio visual seperti video, compact disc, dan film. Yang keempat yaitu ada bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material seperti CAI atau computer aided instruction. Yang selanjutnya yaitu ada CD atau compact disc, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Sedangkan menurut Rountree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu bahan ajar berbasis cetak, di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto bahan dari majalah, koran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada bahan ajar yang berbasiskan teknologi, seperti siaran radio, film, siaran televisi, video interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada bahan ajar yang diperlukan untuk interaksi manusia, misalnya telepon, video conferencing, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penyusunan bahan ajar. Bahan ajar disusun dengan tujuan yang pertama, yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang terakhir ada memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu manfaat dari bahan ajar. Ada 4 manfaat bahan ajar yang akan saya jelaskan, yaitu manfaat bahan ajar bagi guru, siswa, pihak terkait, dan juga manfaat bahan ajar dalam pembelajaran individual dan juga pembelajaran secara kelompok. Yang pertama, manfaat bahan ajar bagi guru. Ada 10 manfaat bahan ajar dari bagi guru. Yang pertama yaitu membantu guru dalam melaksanakan kurikulum. Yang kedua, sebagai pegangan dalam menentukan metode pembelajaran.
Yang ketiga, dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan bila direvisi dapat bertahan untuk waktu yang lama. Yang keempat, buku yang uniform memberikan kesamaan mengenai bahan dan kestandaran dalam bahan ajar. Yang kelima, memberikan metode pengajaran yang mantap bila guru yang sama digunakan dari tahun ke tahun. Yang keenam, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketujuh, memperkaya karena dikembangkannya dengan menggunakan berbagai referensi. Yang kedelapan, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman bagi guru dalam menulis bahan ajar. Yang kesembilan, yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik. Karena bagi peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Dan yang terakhir yaitu menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu manfaat bahan ajar bagi siswa. Ada beberapa manfaat bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, dan yang paling utama itu yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang pelajaran atau memberikan mereka untuk mempelajari pelajaran baru. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan yang lebih mantap untuk siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Manfaat yang ketiga di sini yaitu manfaat bahan ajar bagi pihak-pihak terkait. Manfaat di sini yaitu yang pertama dapat mendorong pihak terkait untuk memfasilitasi pengadaan bahan pembelajaran yang digunakan atau yang dibutuhkan murid di sekolah. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada guru atau penyusun bahan pembelajaran agar bahan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dengan segenap lingkungannya. Yang ketiga, dapat membantu dalam pemulihan dan penetapan media serta alat pembelajarannya, yang mendukung keberhasilan penguasaan bahan pembelajaran oleh siswa. Yang keempat, sebagai alat pemberian reward terhadap guru yang secara kreatif mampu menyusun serta mengembangkan bahan pembelajaran. Manfaat bahan ajar terakhir di sini yaitu manfaat bahan ajar dalam pembelajaran individual dan juga manfaat pembelajaran secara kelompok. Metode pembelajaran individual itu biasanya lebih menekankan kepada siswa pada aktivitas siswa yang dibanding dengan gurunya, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai materinya secara mandiri. Metode ini dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa secara individual dengan berbagai macam ragam dan perbedaan dalam pembelajaran. Manfaatnya lebih bersifat sebagai bahan utama yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena bahan ajar individual atau mandiri ini hanya berisi informasi dan pengetahuan tentang materi-materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Lebih dari itu, harus tersusun dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengawasi kegiatan belajar siswa. Selanjutnya yaitu untuk manfaat bahan ajar dalam pembelajaran kelompok adalah bahan ajarnya itu sebagai pendukung atau suplemen dalam bahan belajar utama dan seharusnya dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Metode pembelajaran kelompok diletakkan pada pendekatan dan teknik yang dirancang khusus dan bahan belajarnya, sehingga minim sekali membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Karya Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sampai jumpa.